是正统仙门的路蛇，你麻烦了。以法丹剑施出引雷，可是玉石有名。再生，别挣扎，这条路李浩。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-21 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, si Hai melepaskan mantra pengikat yang ada di tubuh Li Hao atas perintah dari King Li Han. Semua itu dilakukan agar memancing Immortal untuk datang ke kota awan guna mengecek apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pucuk dicinta ulang pun tiba, tak butuh waktu lama beberapa Immortal pun langsung datang ke kota awan. Episode kali ini pun dimulai dengan Immortal yang sudah bersiap menyergap ke dalam pavilion tempat penguasa kota berada. Bisa terlihat hanya 5 Immortal saja yang datang hari ini. Sementara itu, di dalam pavilion King Li Han sudah bersiap melakukan perbakuan taman. Di saat yang sama si Hai seperti mendapatkan sebuah gangguan dari seseorang, tapi dia memberitahukan kepada Li Han hanya diganggu oleh sebuah lalat kecil. Di satu sisi si Hai juga berkata kalau beberapa Immortal yang datang benar-benar tidak tahu malu karena tingkatan kultivasi mereka sangat lemah tapi sudah berani menjadikan penguasa kota awan sebagai boneka. Baru saja melakukan perbakuan taman, pavilion penguasa kota langsung hancur lebur. King Li Han juga berkata kalau hari ini dia akan membalaskan dendam kejadian beberapa tahun yang lalu. Ketika Bang MC melakukan serangan, 5 Immortal tampak berubah menjadi air. Momen ini tentu saja disadari oleh si Hai yang menganggap Immortal memanfaatkan air hujan untuk memperkuat sihir air yang mereka gunakan. Dari beberapa gerakan yang dilakukan oleh Immortal, si Hai juga menyadari kalau mereka cukup berbeda dengan beberapa orang Immortal yang dulu pernah menyerang Li Han dan juga adiknya. Si Hai juga meminta Li Han untuk berhati-hati karena 5 Immortal memanfaatkan tempat dan kondisi hujan untuk menyerang dengan kuat. Bukan正统仙门的路蛇，你麻烦了。 Meskipun 5 Immortal sudah menggunakan sihir air, tapi tetap saja King Li Han mampu menyerang mereka menggunakan pedang Heilin. Si Hai juga langsung memberikan pujian karena kemampuan Li Han pada saat menggunakan topeng lebih menawan. Tak ragu si Hai juga menyebutkan kalau dia sangat menyukai Li Han ketika menggunakan topeng Raja Nerakanya.以法丹剑施出引雷。 可是 Beberapa saat kemudian 5 Immortal berhasil bangkit kembali karena mereka menggunakan sihir air. Si Hai kemudian menjelaskan selama hujan tidak berhenti, maka Li Han akan kesulitan untuk mengalahkan 5 Immortal di hadapannya. Disinilah kecerdasan dari King Li Han mulai terlihat. Dia menggunakan pedang Heilin untuk menghasilkan sebuah api guna menyerang Immortal yang menggunakan sihir air. Dengan api pedang Heilin, King Li Han mampu menebas 5 Immortal dan membuat mereka terluka cukup parah. Sementara itu, 5 Immortal mengira kalau pria bertopeng di hadapan mereka adalah Li Hao. Mereka tidak menyangka kalau Li Hao yang sudah dijadikan boneka malah bisa sembuh dan menjadi kuat seperti ini. Di saat yang sama, si Hai menyebutkan kalau 5 Immortal di hadapan mereka saat ini jauh lebih lemah ketimbang Immortal yang pernah menyerang Li Han beberapa tahun yang lalu. Dia pun membuat prasangka kalau Immortal bertopeng sepertinya mempunyai banyak anggota. Aku semakin penasaran siapakah sebenarnya mereka, ucap King Li Han sembari hendak membuka topeng dari Immortal.
Akan tetapi tiba-tiba saja datang serangan dari arah langit, di mana serangan tersebut adalah bantuan yang datang untuk 5 immortal ini. Yap, pada akhirnya lengkap sudah 7 immortal yang datang ke kota awan untuk mengalahkan Bang MC kita. Akan tetapi Li-Han merasa kalau 7 immortal yang datang pada saat ini merupakan immortal yang berbeda dari yang pernah membantai keluarganya dulu. Salah seorang immortal kemudian merasa heran kenapa Li-Han menganggap kalau mereka berbeda dari yang sebelumnya, padahal mereka adalah orang yang sama ketika membuat Li Hao menjadi seorang boneka pembunuh untuk penguasa kota awan. Karena tidak ingin membuang waktu lagi, 7 immortal pun langsung membentuk sebuah formasi guna melakukan serangan. Selain berguna untuk melakukan serangan, formasi yang dibuat oleh 7 immortal ini juga berguna untuk menaikkan kekuatan mereka. Momen ini pun disadari oleh si Hai yang menganggap 7 immortal semakin kuat setelah membuat formasi bernama pembunuhan 9 neter. Diketahui formasi pembunuhan 9 neter adalah formasi terlarang dari menara Minghua. Selain memperkuat kekuatan dari immortal, formasi terlarang dari menara Minghua juga memungkinkan mereka untuk melakukan regenerasi tubuh dengan sangat cepat. Bisa terlihat dari tangan immortal yang langsung tersambung kembali setelah terkena tebasan dari King Li-Han. Ketika masih terjadi perbakuhan teman, seorang immortal meminta Li-Han untuk berhenti melawan mereka. Sampai di sini immortal masih mengira kalau pria bertopeng di hadapan mereka adalah Li Hao. Untuk memberikan kejutan, pada akhirnya Li-Han memanggil Li Hao keluar dari persembunyian untuk melawan 7 immortal sekarang juga. Yap, benar sekali, tubuh dari Li Hao saat ini digunakan oleh si Hai untuk membantu King Li-Han melawan 7 immortal. Kemunculan Li Hao sontak membuat seorang immortal merasa senang karena mereka bisa membunuh Li Hao pada saat ini. Akan tetapi karena Li Hao sudah dirasuki oleh si Hai, jadi tusukan pedang yang digunakan oleh immortal sama sekali tidak berarti. Li Hao pun kemudian melakukan serangan kuat kepada immortal yang membuat immortal tersebut secara tidak sengaja memanggil nama Paman Wang untuk meminta sebuah bantuan. Karena identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun, maka seorang immortal yang bernama Paman Wang langsung mengaktifkan formasi meledakkan diri. Cukup beruntung di sini King Li-Han dengan kemampuannya langsung membunuh 7 immortal agar mereka tidak menghancurkan diri mereka. Kematian 7 immortal bertopeng sontak membuat si Hai menganggap misi mereka lagi-lagi gagal. Akan tetapi Li-Han beranggapan kalau wajah dari immortal sudah cukup baginya untuk menyelidiki identitas mereka. Tapi betapa kagetnya King Li-Han ketika mengetahui immortal yang terbunuh semua wajahnya sudah rusak dan tidak bisa dikenali lagi sedikit pun. Momen ini pun membuat si Hai tertawa dan mengejek Li-Han yang kembali gagal mengetahui identitas dari immortal bertopeng. Situasi ini pada akhirnya membuat King Li-Han akan pergi ke menara Minghua dan mencari tahu identitas dari Paman Wang yang disebutkan oleh salah satu immortal barusan. Di saat yang sama, tiba-tiba saja si Hai kembali merasakan sesuatu yang aneh di dalam pikirannya. Bang MC pun kemudian bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Si Hai menjelaskan kalau ada seseorang yang sudah menggunakan teknik keajaiban Tian Yan untuk mengetahui identitas dari King Li-Han. Penjelasan dari si Hai ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.